Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Saadah, NIM 209200031. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi pada sebuah TK, yaitu TK Cahaya Ananda, dan akan langsung mewawancarai ibu kepala sekolahnya. Mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Saadah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Jadi Bu, tujuan saya ke sini ingin mengobservasi dan langsung ingin mewawancarai Ibu. Sebelum saya mewawancarai Ibu, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada yang dulu alumni SD 127, anak murid ibu juga ya. Yang perkenalkan ya, walaupun tidak dikenalkan mungkin Ananda Lia mungkin sudah tahu nama ibu. Yang nama ibu Kalimah Thayyibah SPD ya. Ibu berstatus di sini adalah pengelola PAUD Cahaya Ananda. Baiklah ya, Ibu Lia ya, Ibu Lia atau anak Lia ya, boleh saja dua-duanya. Baiklah, ya saya menerima serta merespon daripada kunjungan Ananda Lia. Nah, dalam rangka tadi bermaksud untuk mengobservasi ya, mengobservasi pada pihak PAUD Cahaya Ananda ini. Jadi dalam rangka untuk melengkapi tugas ya. Untuk itu mungkin ada hal-hal apa saja yang perlu Anda tanyakan tentang ruang lingkup PAUD kami ini. Apabila ada ya, mungkin dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, dipersilahkan kepada Anda mengajukan pertanyaan. Ya Bu, yang pertama saya ingin menanyakan tentang profil sekolah, misalnya sejarah sekolah, Ya. struktur organisasi dan Ya. fasilitas sekolah apa saja yang ada di TK Cahaya Ananda. Ya, baiklah Ananda Lia. Ya, baiklah, Ibu akan mencoba menjawab dari pertanyaan dia terkait dengan ruang lingkup sekolah PAUD Cahaya Ananda. Ya, mungkin ada hal-hal yang mau diobservasi. Yang pertama tadi profil ya. Profil sekolah itu melingkupi yaitu sejarah sekolah, kemudian struktur organisasi, kemudian fasilitas sekolah. Itu pertanyaan pertama ya. Profil sejarah sekolah ya, bukan profil. Sejarah sekolah. Jadi sedikit Ibu bercerita tentang sejarah sekolah PAUD Cahaya Ananda. Jadi terkait dengan sejarah sekolah atau berdirinya sekolah PAUD Cahaya Ananda. Jadi Ibu cerita sedikit ya. Jadi semua sejarah itu berawal dari peristiwa, atau kebalikannya, semua peristiwa itu berawal dari sejarah. Jadi begini sejarahnya. Pada awalnya dulu ya, sebelum PAUD Cahaya Ananda ini didirikan, jadi pada waktu itu Ibu cerita sedikit ya. Pada waktu itu Ibu dipanggillah oleh seorang anggota dewan. Untuk panggilan pertama mungkin Ibu pada waktu itu belum Ibu respon. Kemudian panggilan kedua baru Ibu ada mempunyai berpikir gitu ya. Berpikir apakah yang dimaksud dengan Bapak tersebut untuk memanggil saya. Terus pada waktu itu panggilan kedua beliau mengundang, datanglah saya. Jadi maksud beliau itu ya untuk mengundang saya tadi itu dalam rangka untuk membincangkan, yaitu
bagaimana strateginya untuk meregulasi bagaimana sistem semestinya di desa ini, khususnya Desa Lumahan Seberang, bisa pendidikan anak usia dini ini seperti adanya anak yang ada di lingkungan kota. Nah, supaya pendidikannya yang ada di desa ini berstandar pada pendidikan orang-orang yang ada di lingkungan kota. Jadi pada waktu itu ibu pun merespon ya daripada permintaan Bapak anggota DPR tersebut. Jadi pada waktu itu saya pun berbalik bertanya, bagaimana Pak strateginya? Saya harus bisa seperti itu. Jadi jawab beliau, jadi begini Ibu, pergilah Ibu ke dinas pendidikan, nanti sudah sampai ke situ biar saya diskusikan sama orang dinas pendidikan bahwa Ibu sedang menghadap orang dinas. Kemudian saya bertanya lagi, ada langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Kata orang dinas, yang pertama Ibu cari dulu muridnya, yang kedua aktifkan dulu belajarnya selama 6 bulan. Kemudian setelah itu silahkan Ibu guyur urus membuat NPWP, kemudian akta notaris, kemudian bisa lagi setelah itu diurus izin operasional. Ya, setelah itu terbitlah apa yang namanya NPSN. Ya, nah pada waktu itu dengan sah secara resmi, ya, secara resmi pendirian PAUD Cahaya Ananda itu diresmikan pada tanggal 10 Mei 2013. Nah, kemudian terdaftarlah di Dapodik Pusat, ya, dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah terakreditasi, kemudian diakuilah oleh BAN PAUD, ya. BAN PAUD itu maksudnya Badan Akreditasi Nasional, ya. Syukur alhamdulillah sudah terakreditasi, ya. Kemudian terkait dengan poin yang kedua, struktur organisasi, ya. Struktur organisasi ini di sini ada meliputi, ya, strukturnya ini ada kemarin dibuatlah oleh ya saya sendiri yang buat, cuman ini atas perlindungan juga orang kepala dinas. Pendidikan anak usia dini di sini non-formal, di sini ada struktur. Yang pertama adalah di sini ada pelindung nasihat. Pelindung nasihat ini di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Kabid PNF-nya. Kemudian PAUD dan Dikmas. Kemudian ada terkait dengan kecamatan, ya, yaitu Kecamatan Senyarang. Kemudian di sini ada pembina, ya. Ini ada pembina. Di sini pembinanya meliputi juga, ya, pada naungan Kepala Desa Lumahan. Kemudian BPD Desa Lumahan, kemudian PKK Desa Lumahan. Kemudian terkait dengan pengelola saya sendiri Kalimantan Thaibah SPD. Kemudian di sini ada sekretarisnya Jamilah, bendahara pada waktu itu Dara Jelita yang sekarang sudah jadi kepala desa, ya. Nah, kemudian tenaga kependidikan Jamilah yang pertama ini sebagai tutor, kemudian Ummu Saadah juga sebagai tutor. Kemudian di sini ada seksi-seksinya, ya, seksi-seksinya. Yang pertama ada seksi sarana APE. APE itu ada terbagi dua, ada APE luar dan APE dalam, ya. Permainan, maksudnya ada permainan luar seperti perosotan, ayunan, begitu, ya. Kemudian ada juga lagi APE dalamnya. APE dalam seperti ya mainan-mainan dalam lah, seperti puzzle dan lain sebagainya, begitu, ya. Nah, di sini ada saksi sarana APE-nya. Itu pada waktu dulu M Yani, ya. M Yani itu adalah sebagai wali murid, ya, wali murid. Kemudian ada lagi seksi kesehatan. Seksi kesehatan di sini meliputi
bidan-bidan nisa ya, ada Siti Fatimah SK ya, sarjana keperawatan. Kemudian ada Linuria AM kebidanan ya. Itulah struktur daripada PAUD Cahaya Ananda. Kita masuki lagi pada poin yang C, yaitu fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah mungkin adanya cuma di sini tadi, gedung sekolahnya sudah ada, kemudian ada lemari, ada mainan-mainan dalam, ada mainan luarnya, kemudian meja, kursi guru, kursi kepala sekolah, kemudian ruang kantornya juga sudah ada, begitu ya. Terus pertanyaan yang kedua yaitu tentang kurikulum apa saja yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kurikulum 2013 atau belum? Ya, alhamdulillah kurikulum yang sudah digunakan sekarang ialah kurikulum tahun 2013. Pada waktu dulu kurikulumnya masih dipakai dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kalau sekarang kita sesuaikanlah dengan prosedur pemerintah, yaitu kita ikuti dengan program kurikulum 2013, dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana, alhamdulillah. Itu udah berapa tahun? Sekitar tahun 2015 sudah ada kurikulum 2013, alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga, adakah perangkat pembelajaran di sekolah ini seperti silabus, program tahunan, program semester, dan RPPH? Alhamdulillah, program silabusnya sudah ada perangkat pada PAUD Cahaya Ananda. Kemudian ada lagi di sini program tahunan, ya. Ada program tahunannya. Nah nih, ada RKT ya, rencana kegiatan tahunan, ada program tahunannya juga sudah ada ya. Kemudian lagi ada promesnya, program semesternya juga sudah ada. Kemudian RPPH-nya juga sudah ada ya. Rencana kegiatan hariannya sudah ada ini. Ya. Kemudian pembelajarannya itu sesuailah dengan lingkungan yang ada di lingkungan kita. Kemudian media pembelajarannya juga yang digunakan adalah alat-alat yang ada di sekolah tersebut, begitu. Ya, mungkin gimana? Ada tambahan sedikit, mau nanya lagi. Jumlah anak murid yang diterima setiap tahunnya itu? Jumlah anak murid yang diterima setiap tahunnya, mereka itu kadang-kadang ada yang berkurang, kadang-kadang juga ada yang meningkat. Jadi bisa turun naik. Kadang banyak, kadang sedikit, tergantung daripada cacah lingkungan desa kita tersebut, begitu. Jumlah guru yang mengajar di TK Cahaya Ananda jumlahnya berapa? Jumlah guru yang ada mengajar di TK Cahaya Ananda ini berjumlah 3 orang guru, kemudian pengelola 1, jadi 4 orang, gitu ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasannya dan waktunya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu saja hasil observasi kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.